Halo teman-teman, kali ini saya akan trial aplikasi website yang saya buat untuk skripsi. Jadi di sini ada form login yang dimana kita harus memasukkan email dan password. Lalu klik get start. Nah, ini langsung masuk ke tampilan dashboard. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan tentang lupa passwordnya. Jadi jika lupa password, ini bisa diklik lupa password. Lalu di sini harus masukkan email yang terdaftar ya. Lalu kirim link reset. Nah, link ini akan masuk ke token, masuk ke email maksud saya, akan mengirim token. Kita cek di Gmail kita. Nah, di sini ada masuk Laravel ya. Dan token kita itu ada di sebelah sini. Ini tinggal copy saja. Lalu balik ke aplikasi tadi, ke website, lalu paste, lalu verifikasi. Dan dia bakal masuk ke konfirmasi password baru. Lalu kita masukkan password yang baru. Nah, untuk konfirmasi password harus sama ya. Lalu simpan password baru. Nah, ini sudah tersimpan. Lalu kita masukkan, coba kita masukkan password yang lama. Nah, dia bakal salah ya, email atau password. Seperti itu kita masukkan password yang baru. Nah, dia bakal muncul. Oke, di sini di tampilan dashboard ada data statistik dari total siswa, siswa kelas 10, 11, dan 12. Lalu di bawahnya ada grafik absensi harian, yang dimana kita bisa mencari bulannya dari Januari sampai Desember ya. Lalu di sebelah kanannya ada kalender yang bisa kita lihat untuk mungkin tanggal berapa dan bulannya. Lalu masuk ke menu akun. Nah, di sini ada identitas guru dan siswa. Kita masuk ke identitas guru. Di sini ada tampilan identitas guru yang ada data statistiknya, total guru, total mapel, dan juga tabel yang terdaftar, guru yang terdaftar. Coba kita tambahkan. Ini kita hapus dulu. Lalu kita masukkan nama, lalu passwordnya, lalu nomor induk pengajarnya. Lalu kita pilih mata pelajaran, dan mata pelajaran ini bisa beberapa, tidak hanya satu. Jadi kita tinggal klik tombol tambah di sini, dia akan memunculkan tampilan field untuk memilih pelajaran lagi. Contohnya seperti ini. Untuk foto profil ini bisa opsional, bisa dikasih, bisa enggak, dengan maksimal 2 MB. Lalu kita simpan. Nah, ini ada validasi gagal, yang dimana ENP harus 8 digit. Kita masukkan passwordnya tadi. Oke, simpan. Nah, bakal tersimpan ya. Nah, dia bakal kesimpan. Lalu juga bisa diedit. Contoh ini saya edit. Lalu update data. Bakal terganti ya. Lalu juga bisa dihapus. Lalu kita masuk ke menu akun lagi dan di identitas siswa. Nah, di sini yang kita gunakan adalah tombol tambah, edit, dan hapus. Untuk ini
Untuk kamera ini hanya untuk absensi dan dataset untuk face recognition-nya. Jadi kita tidak perlu trial yang ini. Kita coba tambah siswa lagi. Kita masukkan nama yang sama seperti tadi. Lalu untuk password ini sudah default dikasih Starbucks, dan nanti jika akun ini sudah dikasih ke siswa, siswa harus wajib mengganti nama passwordnya. Lalu NISN-nya ini harus 10 ya. Lalu pilih kelasnya, lalu tahun masuknya. Dan untuk foto ini juga opsional. Dan di sini juga bisa mengambil untuk webcam. Kita aktifkan. Di sini dia masuk. Kita ambil foto. Lalu ini foto harus jebret sampai 3 kali. Kita aktifkan lagi. Kita ambil foto, gunakan, lanjut. Ambil foto lagi, gunakan. Nah, ini nanti yang digunakan untuk face recognition ya. Yang dimana harus tampilan depan muka, lalu samping, dan sampingnya, samping kanan dan kiri. Lalu kita simpan. Data berhasil tersimpan. Dia masuk ya. Dan juga bisa diedit. Kita coba ganti yang lain. Ganti kelas 12 TKP 2. Lalu update. Dan dia bakal update ke kelas 12 TKP 2. Lalu kita coba hapus. Data berhasil terhapus ya. Sudah tidak ada. Lalu kita masuk ke menu mata pelajaran. Di sini juga ada data statistik, total mapel, umum, dan jurusan. Lalu kita coba untuk masukkan mapel. Di sini yang belum ada, kita coba jaringan dasar ya. Lalu tipenya jaringan dasar ini adalah jurusan. Jadi ada dua tipe. Tipe umum seperti matematika, seni kebudayaan, sejarah, bahasa daerah, kimia, fisika. Sedangkan jurusan seperti jaringan dasar ataupun yang lainnya. Lalu untuk kode ini kita bisa coba yang ini ya. Kita pakai JRD 01. Lalu simpan mapel. Nah, udah bakal tersimpan. Lalu kita juga bisa edit. Kita ganti seperti ini. Kita bisa simpan. Bakal tersimpannya kodenya, ganti. Dan kita juga bisa hapus. Lalu kita ke menu periode. Nah, di sini untuk periode absensi tahun ajarannya, kita coba ambil tahun 2026 atau 2027. Kita coba ganjil, lalu tanggal mulai. Kita pilih ya, Januari, Februari. Simpan periode. Periode sudah disimpan ya, tapi tidak aktif. Untuk cara mengaktifkannya, kita tinggal klik aksi yang ini. Dia bakal, statusnya bakal aktif ya. Kalau aktif dia batanya bakal berwarna hijau. Nah, seperti ini. Lalu juga bisa kita edit. Kita ganti genap. Nah, ini bakal jadi genap ya. Lalu kita juga bisa hapus. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke jadwal, yang dimana ini digunakan nantinya untuk jadwal absensi mapel. Kita coba tambah jadwal. Lalu periode ini dia sudah tergenerate ya dari periode yang kita aktifkan tadi. Lalu kita coba pilih hari. Kita coba pilih hari Senin. Lalu masukkan jam ke. Untuk jam ke ini 1, 2, 3 sampai 10 ya. Jadi contoh 1, dia bakal langsung generate jam 7. Kalau kita pilih 2,
di jam selesainya akan setengah 9. Lalu untuk kode jadwal, ini kita kosongkan karena nanti kode ini akan otomatis terisi dan dibuat oleh sistem. Jadi kita langsung pilih kelas. Contoh kita pilih kelas 10 TKJ 1, lalu pilih mata pelajaran. Contoh kita pilih bahasa daerah, lalu kita, oh maaf, tadi tidak ada gurunya, kita ganti saja. Nah, kita pakai yang Cakipar DD, lalu kita simpan. Jadwal berhasil tersimpan ya, hari Senin. Dan juga bisa diedit. Kita edit hari Jumat. Nah, dia bakal ganti di hari Jumat. Lalu kita coba hapus. Dan jadwal berhasil terhapus. Lalu kita masuk ke absensi harian. Di sini kita harus pilih kelas terlebih dahulu. Nah, sebelum pilih kelas, di sini kelas bisa juga ditambahkan. Jadi tinggal klik tombol tambah kelas. Lalu nama kelasnya, contoh 10 TKJ 2. Lalu jurusannya teknik komputer jaringan ya. Lalu tingkat kelasnya tingkat 10. Terus kodenya kita pakai TKJ 2. Lalu simpan. Nah, dia bakal masuk langsung ya. Dan juga bisa diedit. Tinggal kita klik tombol titik 3 di pojok kanan ya, kanan atas. Kita edit kelas. Kita ganti dia ke tingkat 12. Nah, dia bakal langsung ganti ke kelas 10 TKJ 12. Tapi sebelumnya ini harus diganti juga untuk penamaan 10 ini. Jadi jangan lupa nanti diganti juga 12 TKJ 2. Nah, seperti ini. Dan juga bisa kita hapus. Nah, dia bakal terhapus. Nah, kembali lagi. Oke, tadi kita udah nambahin kelas. Lalu kita balik lagi untuk absensi harian ya tadi. Nah, lalu dia masuk ke kelas. Nah, di sini kita harus pilih dulu kelasnya. Kita coba pilih 10 TKJ 1. Nah, di sini dia bakal munculin data absensi harian. Yang dimana di sini dia langsung default di tanggal 19. Nah, di sini kita juga bisa edit nih. Kita contoh kita ambil yang Praputra ya, dia akan izin. Kita ganti jadi tepat waktu. Nah, dan dia bakal langsung ganti tepat. Dan juga kita bisa ekspor di sini. Sebelum ekspor di sini ada filter. Dia juga nanti untuk ekspor dia bisa filter bulanan. Jadi kita harus clear dulu semuanya. Kalau mau filter, jadi kita harus clearin filter yang tadi kita pakai. Contohnya April. Kita pakai bulan April. Ada absensi, di bulan Mei ada absensi. Nah, pas mau ke filter 2026, kita harus hapus dulu ini. Nah, untuk hapus kita langsung pilih aja gitu, terus kita pilih tahunnya. Nah, dan ini kita juga bisa ekspornya. Nah, kalau tadi kan aku pilih filter tahunan. Jadi yang terekspor adalah yang absensi tahunannya. Nah, ini tahun 2000. Nah, contoh kalau aku tadi ambil yang bulan, contoh yang Mei ya. Kalau kita ekspor, dia munculnya bakal untuk yang bulanan. Nah, seperti ini. Lalu kita ke absensi mapel. Ya, di sini juga sama seperti absensi harian, harus pilih kelas terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini kita harus pilih mata pelajaran terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa pakai filternya ataupun edit atau ekspor karena kita harus pilih pelajaran terlebih dahulu. Kita ambil yang matematika. Nah, di sini. Di sini
sudah ada beberapa siswa yang udah absen ya. Dan di sini kita juga bisa edit. Kita contohnya Prayoga, di sini dia sakit, kita ganti tepat waktu hadir matematika. Nah, dia jadi hadir ya, bro. Dan kita juga bisa filter tanggal. Nah, sini memang gak ada yang absen. Kita clear, kita pilih bulan aja yang enak, bisa langsung tracking. Nah, di sini di bulan Mei yang gak hadir hanya Haki ya. Di sini kita juga bisa ekspor juga di bulan dan juga tanggal tadi ya. Kita coba ekspor yang bulan. Nah, ini dia. Seperti ini ya untuk bulan, dia langsung ada periode Mei 2002. Lalu kita coba ke filter tahun di 2026. Langsung kita ekspor. Nah, seperti ini ya untuk tahunan. Ekspor tahunan. Oke, kita balik lagi. Lalu kita ke laporkan. Nah, di sini laporkan ini digunakan biasanya untuk melaporkan siswa mungkin dia bolos atau ke kantin atau yang lainnya. Nanti di sini bisa dari siswa ataupun guru yang laporin. Dan nanti masih divalidasi oleh adminnya. Contoh ini di sini untuk validasi ke aksi update, lalu kita pilih. Oke, dia alpha ini. Jadi kita ubah ke alpha. Oke, dia bakal statusnya ke selesai. Lalu lanjut ke perizinan. Nah, di sini perizinan ini digunakan nantinya untuk mungkin sakit atau izin kepentingan keluarga ataupun yang lainnya. Dan kita juga bisa nanti lihat buktinya. Contoh seperti ini. Oh, di sini dia nggak ada fotonya ya. Sama yang ini juga. Lalu nanti kita sebagai admin bisa approve sama tolak. Jadi kalau tolak nanti kita harus berikan feedbacknya dan tolak, dan nanti statusnya di sini akan jadi tolak. Kalau approve, dia statusnya akan approve. Kita coba yang approve ya. Nah, diterima. Lalu ke notifikasi, dia bakal masuk ke bagian notifikasi ya nanti. Ya, di sini kita bisa filter dan juga bisa cari. Contoh. Oh, di sini semua permohonan izin ya. Jadi gak ada yang lain. Kalau kita ketik yang lain gak ditemukan. Dan di sini kita bisa filter juga yang belum dibaca. Nah, ini ada satu yang belum dibaca ya, tandanya ada bintik dan yang sudah dibaca sama semua notifikasi, dan kita bisa juga tandai semua yang dibaca. Kita coba yang filter yang belum dan tidak ada yang kosong. Dan di bagian sini ada setting profile di bagian kanan atas ya, di bagian admin bisa diklik setting profile, dan di sini bisa setting profilenya. Kita hapus gambarnya dan terhapus ya, dia langsung pakai gambar default. Dan kita juga nanti bisa ganti email ataupun ganti password. Dan mungkin sekian untuk trial aplikasi website saya, dan terima kasih.